Kan kita tahu bahwa putusan MK ini pada akhirnya lebih memilih kepada proporsional terbuka yang sama yang pernah diputuskan pada tahun 2008. Artinya di sini boleh dibilang bahwa Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dengan pandangan bahwa proporsional terbuka itu lebih ideal. Maka harusnya kalau misalnya pada akhirnya ini putusan Mahkamah Konstitusi tetap proporsional terbuka, harusnya kan dari awal ketika ada pengajuan gugatan dengan materi yang tidak jauh berbeda, harusnya kan Mahkamah Konstitusi sudah harus bisa menolak dari awal. Untuk apa menyidangkan sebuah perkara gugatan judicial review kalau pada akhirnya putusannya tetap sama seperti yang lalu. Sambil contoh seperti ini, Pak John, di mana ketika banyak pihak menggugat syarat pencapresan yang mana partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi di parlemen. Nah, Mahkamah Konstitusi sampai dengan hari ini selalu menolak gugatan itu. Artinya mungkin Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa syarat pencapresan tersebut sudah sangat ideal dalam proses seleksi untuk mendapatkan figur-figur yang potensial, kan begitu. Dan dia menolak dari awal. Nah, kenapa dengan gugatan yang menyangkut sistem pemilu ini dia juga tidak lakukan hal yang sama kalau pada akhirnya putusannya juga tetap sama, kan begitu. Itu mungkin menjatuhkan citra dia sebagai seorang guru besar. Semestinya kalau dia memprediksi itu boleh berdasarkan analisis tertentu bahwa nanti hakim MK akan memutuskan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Kalau dia punya pandangan sendiri boleh. Tetapi dia jangan mengatakan bahwa ini informasi dari dalam MK, itu kan dia menimbulkan kegaduhan, kan? Kegaduhan juga, dan sepertinya melecehkan MK juga, bahwa MK ini sebelum mengucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum itu sudah dibocorkan oleh orang-orang MK. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan terkait dengan gugatan judicial review pada sistem pemilu kita, yaitu dengan tetap mempertahankan sistem pemilu dalam proporsional terbuka. Nah, malam hari ini kami dari Pod James akan berbincang-bincang dengan pengamat hukum tata negara Fakultas Hukum Undana Kupang dalam perspektif hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi siang tadi. Dan tentunya sudah bersama dengan saya Bapak Dr. John Tubahelan. Selamat malam Bapak Dokter. Selamat malam. Apa kabar nih Bapak? Baik. Ya, Bapak, ini kan siang tadi Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan yang mana sistem pemilu kita nanti 2024 tetap pada proporsional terbuka. Nah, kira-kira pandangan Bapak sedikit sendiri terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini seperti apa, Bapak? Kalau saya menilai Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pada pertimbangan yang sudah dilakukan pada putusan tahun 2008 yang mengubah sistem tertutup menjadi sistem terbuka. Sehingga gugatan yang sekarang walaupun dengan argumen yang berbeda, tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa sistem proporsional terbuka itu lebih memenuhi kedaulatan rakyat, maka pada akhirnya MK memutuskan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Menurut Anda, apakah putusan ini memang baik dari sisi demokrasi, ataukah mungkin Bapak berpikir bahwa harusnya sistem tertutup yang lebih baik? Kalau bicara soal itu, menurut pendapat saya bahwa sistem proporsional terbuka dan tertutup masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga kita tidak bisa lebih mengutamakan satu sistem dan mengesampingkan sistem yang lain. Nah, jadi artinya bahwa menurut pandangan MK sebagai suatu lembaga yang bergengsi di Republik ini, ya mereka memandang bahwa sistem proporsional terbuka itu yang jauh lebih demokratis, sehingga mereka tetap mempertahankan itu. Artinya bahwa mungkin dari pandangan para ahli, sistem proporsional terbuka itu mungkin lebih banyak kelemahan daripada kelebihannya. Sementara mungkin ahli yang lain mengatakan bahwa justru sistem tertutup itu yang lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Tapi ini pandangan para ahli. MK kan sebuah lembaga resmi dan putusannya itu final dan mengikat. Maka
kalau MK sudah memutuskan seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa MK memutuskan dengan tetap mempertahankan sistem terbuka, lalu seolah-olah bahwa sistem proporsional terbuka itu menjadi lebih baik. Tidak. Kalau menurut saya tidak. Artinya bahwa karena MK itu memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap undang dasar, maka kalau dia sudah putuskan demikian, itu artinya kita harus mau tidak mau harus menerima. Dan tidak berarti bahwa dengan putusan MK lalu sistem proporsional terbuka itu menjadi lebih baik, lebih demokratis dalam menegakkan kedaulatan rakyat, begitu. Tapi kan banyak pengamat mengatakan juga bahwa kalau misalnya Mahkamah Konstitusi sampai harus memutuskan proporsional tertutup, itu kan dampaknya besar. Salah satunya partisipan pemilu itu kan menjadi menurun. Sehingga dampak-dampak ini juga mungkin menjadi pertimbangan, sehingga pada akhirnya juga mungkin dengan sistem demokrasi, sistem pemilu proporsional terbuka ini yang banyak mendorong orang untuk ke TPS, karena dia punya pilihan dan dia tahu siapa yang mau dipilih, begitu. Karena begini, demokrasi kita, masyarakat akar rumput itu dia lebih kepada mendukung figur, bukan partai politik. Saya mengamati seperti itu, sehingga misalnya dalam pemilihan kepala daerah, dia sebelum-sebelumnya memang mendukung suatu partai tertentu. Tapi ketika partai itu mencalonkan orang yang dia tidak suka, dia lebih memilih calon yang diajukan oleh partai lain. Dalam hal pemilihan legislatif juga sama. Jadi partai politik kan mencalonkan dengan nomor urut mulai dari 1 dan seterusnya. Di situ ada nama-nama caleg. Di situ rakyat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan, dia melihat calon itu siapa yang lebih berkualitas, yang bisa memperjuangkan aspirasi dia, maka dia mendukung calon itu. Itu artinya bahwa anggapan daripada masyarakat itu bahwa kalau menggunakan sistem proporsional tertutup, itu artinya tidak memenuhi aspirasi dari masyarakat, karena mereka dipaksa untuk memilih sesuai dengan keinginan partai politik. Karena kalau sistem tertutup kan yang kemenangan ditentukan oleh nomor urut. Jadi misalnya satu partai mendapat 2 kursi, maka nomor 1 dan nomor 2. Yang menjadi persoalan nomor 1 dan nomor 2 itu didukung oleh rakyat yang memiliki kedaulatan atau tidak. Ini jadi ini kan soal. Seperti memilih kucing dalam karung. Terus misalnya dalam perjalanan si caleg yang terpilih ini di PAW oleh partai, rakyat pun juga tidak tahu di PAW ini kepada siapa juga seperti itu. Sehingga mungkin rasa memiliki dari rakyat terhadap pesta demokrasi itu semakin rendah. Hanya dia punya kelemahan itu bahwa memang dari segi demokrasi kedaulatan rakyat bagus, bahwa sistem terbuka itu memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih figur calon. Tetapi peran partai politik itu menjadi lemah. Semestinya kalau kita lihat dari fungsi partai politik, salah satunya adalah fungsi kaderisasi. Jadi pemimpin bangsa itu dilahirkan dari partai politik sebenarnya. Entah presiden, entah DPR, DPD, DPRD, kepala daerah, itu lahir dari partai politik. Maka partai politik itu yang membina, mendidik kader-kader ini untuk menjadi pemimpin. Dia sudah menjalankan fungsinya itu, dan kader-kader itu sudah susun berdasarkan kualitasnya. Tetapi karena menggunakan sistem terbuka, maka belum tentu mereka yang berkualitas bagus itu terpilih. Karena penentuan siapa yang terpilih itu sangat tergantung dari jumlah suara yang diperoleh. Sehingga antara calon yang berkualitas lebih bagus dengan yang mungkin calon yang kualitasnya nomor 3, 4 dan sebagainya, kalau yang nomor 3, 4 itu mendapat suara tertinggi, maka dia yang akan terpilih menjadi anggota lembaga. Ini kelemahan. Dan memang selama ini juga terjadi suap menyuap transaksional dalam penentuan nomor urut juga pada waktu sistem tertutup, begitu ya. Orang dengan membayar atau juga mungkin karena hubungan dekat dan sebagainya, sehingga penentuan nomor urut itu bukan karena kualitasnya, tetapi ada faktor ekstern yang menentukan sehingga seseorang itu dapat nomor mudah, gitu.
ini kan kalau menyangkut dalam pandangan soal transaksional, Iya, ini kan iya. antara terbuka dan tertutup juga sama-sama Iya. punya Ah, indikasi juga iya, ke situ, iya, kan betul, begitu. betul. Bedanya cuman kalau proporsional terbuka itu transaksinya itu antara caleg dan pemilih, kan Pemilih, begitu. iya, 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 Sedangkan tertutup bisa jadi antara caleg dan pemimpin partai, kan Partai seperti politik. itu. Ya, jadi Heeh. pemimpin yang menentukan siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, sehingga bisa saja terjadi suap menyuap begitu Iya. antara para caleg dengan pemimpin, Pemimpin. pengurus di partai. Iya. Artinya bahwa pada akhirnya penentuan nomor itu bukan lagi berdasarkan kualitas kader, tetapi sangat tergantung dari isi tasnya. Kalau dia punya isi tas banyak, maka dia mendapat nomor muda, kan dia berani membayar. Ya kemarin kita dengar kalau tidak salah ada satu caleg di Jawa Barat itu Iya. mundur dari Karena diminta calon dari itu kan nomor 3 ke nomor 2 Iya. dengan transaksi nilai Iya, sampai 3,5 iya. miliar, Iya. kan begitu. Iya, terlalu ini. Artinya bahwa sesungguhnya kalau kita mau membasmi korupsi itu partai politik tidak boleh melakukan politik transaksional. Jadi kader itu tidak boleh membayar, karena kader yang berkualitas lalu dia menjadi calon dan terpilih, maka partai itu menjadi besar karena dia dipercaya oleh rakyat, begitu. Iya, iya. Dipercaya oleh rakyat. Karena kader-kader itu berkualitas, punya integritas, begitu. Tapi kalau berdasarkan uang, ya sebentar dia sudah menjabat, misalnya terpilih, maka dia akan berupaya untuk mengembalikan uang yang dia sudah keluarkan, maka akan merusak juga partai politik. Misalnya dia melakukan korupsi, mungkin tindakan-tindakan lain ya, penggunaan uang tidak sesuai dengan peruntukan perencanaan APBD dan sebagainya, maka pada akhirnya juga merugikan partai politik karena citra partai politik menjadi rusak karena perilaku kader. Karena kadernya itu mungkin integritasnya buruk, begitu. Iya. Ya, Pak John, ini juga ada satu yang cukup, kalau menurut pandangan saya agak cukup aneh gitu. Iya. Anehnya seperti ini. Kan kita tahu bahwa putusan MK ini pada akhirnya lebih memilih kepada proporsional terbuka yang sama yang pernah diputuskan pada tahun 2008. Iya. Artinya di sini boleh dibilang bahwa Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dengan pandangan bahwa proporsional terbuka itu lebih ideal. Iya. Maka harusnya kalau misalnya pada akhirnya ini putusan Mahkamah Konstitusi tetap proporsional terbuka, harusnya kan dari awal ketika ada pengajuan gugatan dengan materi yang tidak jauh berbeda, harusnya kan Mahkamah Konstitusi sudah harus bisa menolak dari awal. Untuk apa menyidangkan sebuah perkara gugatan judicial review kalau pada akhirnya putusannya tetap sama seperti yang lalu. Sambil contoh seperti ini, Pak John, di mana ketika banyak pihak menggugat syarat pencapresan yang mana partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi di parlemen. Nah, Mahkamah Konstitusi sampai dengan hari ini selalu menolak gugatan itu. Artinya mungkin Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa syarat pencapresan tersebut sudah sangat ideal dalam proses seleksi untuk mendapatkan figur-figur yang potensial, kan begitu. Dan dia menolak dari awal. Nah, kenapa dengan gugatan yang menyangkut sistem pemilu ini dia juga tidak lakukan hal yang sama kalau pada akhirnya putusannya juga tetap sama, kan begitu. Nah, pandangan Anda seperti apa? Iya, memang kalau kita pakai logika hukum, menguji sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka tolok ukurnya, patokannya adalah undang-undang dasar. Nah, maka jika sudah pernah diputuskan bahwa sistem proporsional tertutup itu bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dasar, maka apapun gugatan selama undang-undang dasar itu belum diamandemen, maka gugatan yang dilakukan oleh kalangan manapun harusnya tidak perlu disidangkan lagi di Mahkamah Konstitusi karena tolak ukurnya tetap sama, belum berubah. Begitu. Maka undang-undang yang sudah pernah diuji yang mana menganut sistem proporsional tertutup itu dikatakan bertentangan, maka dia tetap bertentangan sampai kapan? Selama undang-undang dasar itu belum diamandemen. Betul. Nah, maka hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu yang perlu diperbaiki. Apabila gugatan itu terhadap objek hal yang sama, maka tidak perlu disidangkan. Ini kami sudah pernah sidangkan, sudah pernah putus, hasilnya seperti ini. Maka gugatan baru menyangkut hal seperti itu tidak perlu lagi disidangkan. Jadi pada waktu awal itu kan macam di
pengadilan tun itu ada dismissal proses, pemeriksaan berkas segala macam itu, kalau memang sudah diketahui bahwa objeknya sama, sebaiknya ditolak memang. Benar, benar. Karena pada akhirnya juga hasilnya sama, maka banyak ini yang dikeluarkan oleh MK dan juga menimbulkan kegaduhan juga di masyarakat, terutama para caleg, begitu ya, para caleg. Apalagi untuk saat ini gugatan itu terjadi pada saat proses pemilu sedang berlangsung. Para caleg itu sudah didaftarkan, walaupun mengurus surat-surat, walaupun masih di DCS, daftar calon sementara, tapi mereka kan sudah mulai bertarung ya, sementara sosialisasi diri segala macam. Lalu misalnya dalam perjalanan sidang di Mahkamah Konstitusi itu lalu memutuskan bahwa sistemnya menjadi tertutup, maka apa yang mereka perjuangkan tadi hanya untuk kepentingan mereka yang nomor 1 dan nomor 2 mungkin, kalau dua kursi. Kalau tidak, yang nomor 1 itu sudah pasti. Maka bisa juga para caleg itu kemudian mundur, atau dia tetap dalam daftar, tapi dia tidak mau bekerja. Untuk apa saya bekerja? Untuk nomor 1, begitu. Jadi pada prinsipnya bahwa hal seperti ini perlu diperbaiki di hukum acara Mahkamah Konstitusi supaya terhadap kasus yang sama diajukan kembali, langsung dinyatakan bahwa kami tidak akan sidangkan kasus ini karena kami sudah putus. Jadi MK itu harus dilihat sebagai suatu lembaga resmi, maka putusan yang dulu itu tetap mengikat sampai kapanpun selama Undang-Undang Dasar belum diamandemen. Kalau pendapat saya seperti itu. Ya, sehingga pada akhirnya Pak John, kalau sistem proporsional terbuka ini terus dipertahankan, paling tidak ke depan kan Indonesia bisa punya satu sistem pemilu yang pakem kan, gitu, yang tidak berubah-ubah, tidak maju mundur hanya karena setiap orang dengan pandangannya masing-masing merasa dirugikan atau apa gitu, terus menggugat. Akhirnya hal yang remeh-temeh ini juga akan menimbulkan kebimbangan terus kan, seperti itu. Makanya di awal tadi saya sudah katakan bahwa sistem proporsional tertutup dan terbuka itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita sudah jatuhkan pilihan pada sistem proporsional terbuka, maka kita berusaha untuk meminimalisir kekurangan-kekurangannya, sehingga kelebihannya yang kita lebih tonjolkan. Jadi kekurangan apa kita perbaiki. Misalnya kekurangannya bahwa antara calon dalam satu partai itu bisa bersaing secara tidak sehat, saling menjelek dan segala macam. Itu yang diminimalisir, sehingga dari pemilu ke pemilu sistem proporsional terbuka itu menjadi baik dan mapan. Terus diperbaiki. Jadi segala kekurangan itu kita berusaha untuk menutup kekurangannya sehingga kelebihannya yang ditonjolkan. Maka pada satu titik kita akan menerapkan sistem proporsional terbuka dan itu mapan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kalau atas dasar argumen pandangan seseorang dengan pertimbangan plus minus untung ruginya bagi dia, lalu dia menggugat, maka sistem ini akan terbolak-balik terus. Maju mundur terus. Maka kita tidak bisa mencapai suatu kemapanan dalam berdemokrasi karena selalu terjadi perubahan sistem begitu. Harusnya kan MK bisa menerima sebuah gugatan terkait sistem pemilu apabila ada terobosan-terobosan untuk memperbaiki sistem proporsional terbuka itu. Kalau dia kembali lagi mundur pada sistem tertutup yang notabene Mahkamah Konstitusi sudah menganggap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, harusnya kan tidak perlu direspon, gugatan itu ditolak langsung. Gitu. Kalau menurut saya tidak perlu direspon, artinya bahwa tidak perlu disidangkan. Jadi di awal itu langsung menyatakan bahwa kasus ini sudah pernah diproses, maka kami tidak akan sidangkan lagi. Karena pada akhirnya juga putusan sama. Kalau putusan tetap sama, untuk apa diproses? Ya toh? Saya pikir seperti itu. Pak John, juga ada satu hal juga yang menarik ini. Jauh sebelum adanya putusan MK, ini kan ada seorang advokat kalau tidak salah yaitu Denny Indriana. Oh, dia ini. Yang mana dia sudah profesor ya. Advokat juga, dia pernah wakil Menkumham. Betul. Membocorkan itu. Di mana dia membocorkan putusan gitu. Walaupun pada akhirnya MK memutuskan tidak seperti yang informasi. Berarti dia katakan bahwa dia dapat informasi dari orang dalam yang terpercaya, itu dia berbohong. Itu ada akibat hukum tidak kepada beliau? Tidak, kalau menurut saya itu mungkin menjatuhkan citra dia sebagai seorang guru besar. Semestinya kalau dia memprediksi itu boleh berdasarkan analisis tertentu bahwa nanti hakim MK akan memutuskan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Kalau dia punya pandangan sendiri boleh, tetapi dia jangan mengatakan bahwa ini informasi dari dalam MK. Itu kan dia menimbulkan kegaduhan kan? Kegaduhan juga, dan sepertinya melecehkan MK juga, bahwa MK ini sebelum mengucapkan
putusan dalam sidang terbuka untuk umum itu sudah dibocorkan oleh orang-orang MK. Maksudnya MK bisa menuntut kepada yang bersangkutan bertanggung jawab atas ucapannya itu. Kalau dia seorang profesor, kan seorang ilmuwan, dia boleh berpendapat, menganalisis, memprediksi, boleh-boleh saja. Saya pikir setiap ilmuwan. Tapi jangan bilang dia dapat informasinya dari dalam MK itu sendiri. Itu menurut saya suatu kebohongan yang dilakukan oleh seorang profesor begitu. Oke, Iya. baik. Terima kasih Pak John Iya. untuk bincang-bincang yang menarik ini. Kita sudah sampai di sesi akhir. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. John Tubahelan, pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, akhir kata saya James Boreh bersama Bapak Dr. John Tubahelan pamit. Sampai jumpa.